Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan like ya. Yang sudah subscribe dan kembali nonton, terima kasih banyak sudah hadir kembali. Oke, kita akan bahas tentang P-Network lagi. Apa bahasanya adalah kenapa kita capek-capek menambang. Ada banyak statement dan pertanyaan di kolom komentar ketika aku menjelaskan tentang harga atau price. Pertanyaannya atau komentarnya seperti ini: kenapa kita harus capek-capek menambang bertahun-tahun tetapi harganya murah? Apa nggak lebih baik kita beli aja nih di harga murah, kita siapin dana beli harga murah aja daripada capek-capek menambang bertahun-tahun? Nah, itu adalah bahasan kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau teman-teman yang belum punya P-Network dan belum menambang P-Network, silakan menambang P-Network. Di caranya adalah download aja P-Network di Google Play Store atau App Store dan masukin kode GWYAP untuk pendaftaran ya. YAP untuk pendaftaran nambang koin. Dan dari sisi project, secara analis aku, P-Network sangat baik dan sangat bagus untuk kedepannya, merubah generasi pertama menjadi lebih baik lagi tentang kesetaraan antara umat manusia untuk menambang ya. Menambang nggak perlu pakai VGA dan tidak seperti generasi pertama harus menggunakan VGA dan punya modal besar untuk menambang, dan sudah dikuasai oleh banyak perusahaan-perusahaan penambangan koin BTC. Jadi P-Network udah merubah itu agar kita bisa menambang. Oke, lanjut tentang pembahasannya. Pembahasannya adalah yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kenapa kita nggak beli aja kalau harganya lebih murah. Kalau harga lebih murah ya mending kita siapin dana dan beli. Alasan pertama kenapa nggak seperti itu, ya lebih baiknya kalian menambang. Alasannya kenapa? Karena kalian tidak akan mendapatkan reward tambahan ketika menambang berikutnya tanggal 14 Maret. Karena ketika tanggal 14 Maret kalian akan mendapatkan penambangan lebih atau pendapatan penambangan lebih koin ketika kalian menambang itu lama banget gitu ya. Kalau kita lihat di konfigurasi tingkat penguncian atau lockup, itu ada perhitungan di mana kita berapa hari kita menambang ya. Semakin aktif kita menambang, di sini. Semakin aktif kita menambang, itu semakin besar namanya persentasenya. Nah, kayak ini contohnya punya aku ada 432 hari. Berarti aku sudah 432 hari menambang aktif. Jadi persentaseku lebih besar daripada orang yang menambang sebentar atau jumlah koinnya sedikit ya. Gitu. Itu alasan pertama, dimana kalau kita menambang itu pendapatan koin yang akan kita dapat saat menambang itu lebih banyak untuk masalah lockup. Kalau kita hanya beli ya nggak akan dapat ini ya, nggak akan dapat reward penambangan yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang price sekarang ya, tentang price yang bergerak ya, bisa katakan price bergerak. Nah, kalau kita lihat di coin market cap ya, dan kita lihat di baru ditambahkan, ini adalah koin-koin yang baru pertama launching. Nah, kita bisa mengasumsikan apa yang akan terjadi untuk P-Network ya. Sekarang kita lihat di nomor 1, itu 2 jam yang lalu keluar kapitalis pasar sebesar 6 miliar dolar. Itu gede banget, 6 miliar dolar, ada yang 3 miliar dolar nih. Nah, anggap saja ini ya 6 miliar dolar. Ini adalah koin baru 2 jam yang lalu baru ditambahkan di coin market cap. Nah, kita lihat koinnya harganya adalah 0,03 dolar ya, 0,03 dolar dengan total supply ada 210 miliar. Kalau P-Network kan 100 miliar. Berarti ini 2 kali lipatnya, besarnya 2 kali lipatnya dari supply total Metawar namanya. Nah, ini bisa menentukan harga ini. Kenapa kok bisa 0,04 dolar? Itu aku jelasin lagi, di mana 8 kapitalis pasar ini menentukan untuk price tersebut. Caranya bagaimana? Kalau kita masuk ke kalkulator, caranya adalah di mana kapitalis pasar atau market cap itu dibagi dengan jumlah supply maksimal. Dibagi dengan jumlah supply maksimal, paste, dan kita lihat jadi 0,0417 ya. Itu yang menentukan harga. Oke, di mana kapitalis pasar
dibagi dengan jumlah supply maksimal. Jadi P-network juga sama. Nantinya adalah kapitalis pasar yang masuk, ya uang yang masuk yang membeli koin P di bursa akan dibagikan dengan supply maksimal 100 miliar punya P, ya. Itu akan menentukan harga awal nantinya. Dan ini pasti modal pertama untuk P untuk menentukan harganya dulu. Itu pasti ada. Nah, sekarang kita akan cek grafiknya. Kita akan cek grafiknya dan kita lihat grafiknya seperti apa dalam 2 jam yang lalu, ya. Kan ini baru keluar di market cap 2 jam yang lalu. Oke, 2 jam yang lalu berarti kita masuk jam-jaman yang di sini sudah naik, ya. Bentar, kita tunggu aja grafiknya. Kita rubah menjadi 2 jam. 1 jam aja, oke. Naiknya gila banget. 2 jam yang lalu berarti dia 1 2 di sini ya. Di sini baru muncul di coin market cap itu di area ini. Nah, ketika muncul di market cap dia langsung tul. Nah, ini pun harga ini terbentuk karena apa? Sama, teman-teman. Ada total supply dan market cap. Jadi kita bisa bagi juga. Contoh, market cap-nya sekian. Ya udah tulis saja market cap-nya. Ini dibagi dengan supply total. Sama dengan 0,0436. 0,043 udah berubah. 3 ya, anggapannya sama lah ya. Soalnya tadi udah berubah, ada yang beli atau jual. Nah, ketika P-network nanti akan masuk bursa atau siap dijual atau dibelikan koinnya, atau bisa dibeli atau dijual koinnya, maka itu akan terjadi juga dengan P-network. Gitu teman-teman. Ya, terjadi juga pergerakannya di P-network. Dengan alasan ketika beli maka akan menaikkan harga, ketika jual akan mengurangi harga, atau bisa dikatakan ketika beli akan menambah market cap, ketika jual akan mengurangi market cap. Ya. Nah, ini aja dengan 9 miliar dolar yang masuk, dengan orang yang beli 300, 700, ya, beli sekian dan beli dan jual, hasil akhirnya adalah sekian. Jumlahnya itu hanya berapa? Kita lihat pionernya atau address walletnya. Ternyata address walletnya cuma sekitar 547.000 address wallet. Nah, kita pioner atau P-network itu ada berapa sih? Ini aja 500.000 aja sudah bisa mengangkat harga sekian. Ya, mengangkat harga sekian. Nah, P-network sekarang ada pioner aktif itu katanya walletnya kan kemarin 25 juta pioner. Sekarang naik ke 35 dan kemungkinan saat ini ada 40 juta pioner. Oke, berarti 40 juta pioner itu belum dikurangi bot, belum dikurangi yang sudah lolos KYC atau tidak ya. Anggap saja kalau sudah dikurangi itu mungkin ada 20 juta pioner atau 20 juta address wallet yang siap untuk aktif di P-network ya. Anggap saja ya. Berarti kan berapa kali lipatnya? Ini aja 547.000 bisa mengangkat harga sekian. Nah, kalau P-network itu bisa berkali-kali lipatnya dari ini untuk menaikkan harga. Nah, kembali lagi ke pembahasan di mana kenapa kita nggak membeli aja? Kalau kita mau membeli saat nanti mainnet terbuka dan itu kita price-nya bisa dibeli di bursa, itu kita sempetkah untuk membeli? Karena setiap orang yang membeli nantinya akan menaikkan harga. Nah, itu ketika mainnet diumumkan dan bursa mana yang akan siap untuk membeli dan menjual, itu bakalan banyak yang rebutan banget di seluruh dunia. Sehingga ketika udah rebutan, belum tentu kita dapat di harga awal yang murah. Tiba-tiba langsung layang, naik, kita berasumsi, anggap saja ini ya P-network, kita berasumsi harga di sini. Kita asumsi harga itu 0,01. Terus kita mau beli nih. Kita mau beli di 0,01. Ternyata ketika kita klik beli, itu belum tentu harga sudah ada di sini. Bisa-bisa harga sudah ada di sini. Harga sudah di sini. Jadi belum tentu kamu mendapatkan harga awal. Ya. Karena rebutan itu siapa cepat ya dia yang dapat duluan untuk harga awal.
nanti pasti banyak banget yang nunggu P-Network keluar di bursa dan siap dibeli, dan ketika dibeli menaikkan harga. Tapi tidak sedikit juga orang yang mau menjual, kan banyak teman-teman yang ingin menjual juga kan. Kalau menjual pastinya akan menurunkan harga juga. Jadi nanti akan war ini, akan war antara orang yang mau beli dan orang yang mau jual, ya. Kenapa ini kok bisa menaikkan harga? Nah, pertanyaannya, kok bisa Mas dia menaikkan harga? Nah, aku kasih tahu konsepnya dulu. Konsepnya seperti ekonomi pada umumnya, di mana ada supply, ada demand, ada harga permintaan, ada harga penawaran. Nah, di situ kita bisa pergerakan ini, kalau dari sisi blockchain, itu yang menentukan adalah liquidity pool, yang dimana kalau kita baca di Desember white paper sudah dijelaskan P-Network sudah disiapkan liquidity pool, dan ini sudah diupdate ya alamat walletnya. Di liquidity pool itu ada 5 miliar koin, 5 miliar koin liquidity pool. Nah, ini yang akan menentukan nanti naik dan turunnya 5 miliar koin ini. Gimana caranya untuk menentukan tersebut? Nah, itu adalah rumus ekonomi. Rumus ekonomi ada pencarian titik equilibrium namanya. Jadi aku sudah siapin seperti ini. Penentuannya seperti apa? Nah, anggap saja ini garisnya udah setara ya. Jadi ini kasar-kasaran aja, tapi sebenarnya nggak seperti ini. Nah, ini kasar-kasaran ketika kita membuat price dari sistem titik equilibrium ekonomi keuangan. Nah, di sini yang bawah itu adalah supply, liquidity pool. Liquidity pool ini dapat 5 miliar kan, ya, liquidity pool. Nah, yang sebelah kiri itu adalah price, penentuan price. Jadi anggap saja ini price nggak usah dilihat, ini nggak usah dilihat ya, anggap saja ini kosong. Kita anggap saja, karena kita harus tahu namanya modal awal P-Network atau core team yang menentukan harga awal nantinya. Anggap saja ada di 10, di poin 10, di mana supply-nya kan 5 miliar dolar. 5 miliar dolar lagi. 5 miliar koin ya liquidity pool-nya. Nah, anggap saja cuma 10 ya. Anggap saja cuma 10 berarti ada di sini ya. Liquidity pool. Anggap saja di sini. Ya. Berarti ini di sini akan ditarik garis lurus ke atas sampai ke garis miring ya. Garis lurus ke atas ke garis miring, dan kita tarik garis horizontal lagi ke arah price. Nah, ini adalah harga price awal. Anggap saja seperti ini. Ini adalah harga price awal ada di sini. Oke, kita buat daftar dulu. Yang pertama, ketika dia mainnet keluar dan siap dibeli di bursa, ternyata ada yang siap membeli 20 ini kan cuma 10 koin liquidity pool. Ada yang siap membeli 1 koin ya. Aku kasih warna hijau aja kalau membeli. Ya, aku yang membeli aja ya. Ada yang siap membeli 1 koin. Ada yang mau siap membeli 2 koin. Ada yang siap membeli, anggap saja berapa ya, 3 koin. Terus dari sisi yang membeli juga pasti ada yang menjual toh teman-teman. Ada yang bilang, ah cukuplah, ini sudah bisa ditukarkan dengan fiat. Aku mau jual aja koinku, gitu ya. Tapi jualnya di bursa, ya. Aku mau jual aja koinku di bursa. Nah, itu aku kasih warna merah ketika menjual. Nah, contoh anggap saja ada yang mau menjual 2 dari koin yang sudah ditambang bertahun-tahun, itu ada yang mau menjual 2. Terus ada yang mau menjual lagi 1 di sini. Ya. Terus ada yang mau menjual lagi, contoh ya. Ya, udah ini aja dah. 1. Jadi konsepnya dari sini ya. Konsepnya dari sini dulu. Konsepnya dari yang pertama, yang hijau. Ada yang beli 1. Ketika yang beli 1, apa yang terjadi? Aku kasih warna hijau juga. Oh, nggak usah. Aku pakai ini aja, merah aja, nggak masalah. Ketika mau membeli 1, ya. Ketika mau membeli 1, berarti akan mengurangi jumlah liquidity pool. Di mana jumlah liquidity pool disiapkan 5 miliar koin. Anggap saja ini 10, berarti disediakan 10 koin. Jadi kalau ada yang membeli 1, maka akan dikurangi liquidity pool-nya menjadi 1 karena akan mau dibeli kan. Dibeli akan berarti liquidity pool atau persediaan di toko itu berkurang. Ya, stoknya berkurang. Jadi kalau ada yang beli 1, maka dia akan berkurang 1 di sini dan tetap akan ditarik garis lurus ke atas dan harga akan ke sini.
Maka titik pertama yang terjadi adalah titik awal pertama di sini ya, titik awal pertama price di sini, pergerakan harga ini ya. Maka ketika ada yang membeli satu, pergerakan akan naik ke sini. Tek ya. Pergerakan akan naik ke sini. Ini titik kedua. Terus ada yang membeli, ada yang menjual, sorry. Ada yang menjual 2 koin. Ketika menjual, berarti menjual ke bursa, berarti akan menambah liquidity pool. Ya enggak? 2 poin. 2 poin atau 2 koin. Berarti 1 naik 1, naik 2. Oke. Berarti harga titik equilibriumnya akan di 11. Ya, koinnya di toko terjual 11. Tek, masuk ke sini. Tek, garis lurus. Price akan ketemu lagi dan titik berikutnya adalah turun ke sini. Oke, turun ke sini. Oke, turun ke sini. Terus habis itu ada yang membeli lagi 2. Ternyata ada yang membeli lagi 2, dikurangi lagi 2. 1, 2. Berarti kembali lagi ke titik sini lagi. Karena di sini kan membeli tetap hasilnya adalah dibeli lagi 2. Berarti ini udah impas. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada impas. Maka pergerakan akan ke sini, ke titik awal. Titik awal tertinggi ya. Ada yang jual 1. Nah, ada yang jual 1. Dimana dia naik ke titik tengah. Di titik pertama. Ngejual berarti bukan naik, tapi turun. Akan di area sini kan. Ya. Kalau menjual lagi, berarti akan ke titik ini lagi. Maka akan ke titik ini lagi. Tek. Oke, sudah. Ternyata ada yang beli 3. Nah, ketika beli 3 berarti dikurangi 3 kali di titik ini. Titik ini ya. Titik ini akan dikurangi 3 liquidity pool-nya. Karena ada yang mau membeli 3 stok. 1, 2, 3. Berarti ada di sini. Maka kita akan buat garis vertikal lagi ke atas. Ya. Terus habis itu garis lurus ke price. Untuk menentukan harga price-nya. Berarti harganya, price-nya naik ya. Naiknya kemana? Ke titik ini. Terakhir. Set. Sini. Nah. Naik ke titik ini. Berarti ini adalah titik terakhir. Nah. Ini adalah pergerakan price-nya. Ini adalah pergerakan price-nya. Tapi. Namanya P-Network itu sangat besar banget ya. Pionernya. Berarti pionernya ketika sangat besar. Berarti jumlah koin yang mereka pegang juga banyak kalau dijumlahkan jadi satu. Jadi pasti ada yang mau beli lagi, ada yang mau jual, ada yang beli lagi, ada yang mau jual. Jadi pergerakannya itu bisa kayak gini atau gini atau gini lagi. Itu bisa kayak gitu. Jadi akan terbentuk namanya grafik seperti ini. Nah, buat pembahasan pertama di mana lebih ngapain ya, aku bahas lagi. Ngapain aku menunggu ya? Aku menunggu koin nambang bertahun-tahun. Kalau memang harganya murah, lebih baik aku tunggu aja saat keluar dan bisa dibeli di bursa, aku beli aja di situ, gitu kan. Nah, kita itu sangat banyak pionernya. Ketika sangat banyak pionernya, tidak sedikit orang yang mau menunggu koin itu ada di bursa dan siap dibeli. Maka kita belum tentu akan dapat nilai yang termurah. Bisa jadi langsung terbang koin tersebut karena banyak yang membeli dan kita nggak sempat beli atau klik di bursa tersebut untuk membeli di harga tersebut. Tiba-tiba sudah ada di sini aja. Ketika kita beranggapan akan membeli di bawah sini, anggap saja ini ada 1 menit gitu ya. Karena sudah orang yang menunggu di bursa tersebut membeludak, yang mau menunggu P-Network, anggap saja kita mau membeli di sini. Ternyata saat launching dimulai contoh jam 7 tepat gitu ya. Jam 7 tepat sudah siap semua. Belum tentu kita dapat di harga ini karena ketika orang yang sudah beli akan menaikkan harga. Orang yang sudah beli lagi menaikkan harga, bisa-bisa ada ratusan ribu atau jutaan orang yang siap beli dan sudah menaikkan harga duluan baru kalian masuk transaksinya. Di sini bisa-bisa dapat harga yang di sini, kisaran di sini ya. Jadi itu yang kenapa aku menyarankan ya kalian nambang aja saat ini. Ya boleh siapin untuk membeli nanti, semoga dapat harga awal, tapi pasti rebutan. Siapa yang membeli duluan ya berarti dia yang dapat harga yang lebih murah. Dan yang telat pasti akan mendapatkan harga yang lebih mahal. Kayak gitu, dan itu rebutan banget dan pasti jutaan orang yang siap menunggu untuk membeli P-Network nantinya ketika di bursa.
Kayak gitu ya. Itu yang bisa aku bahas, dan semoga paham tentang pergerakan ini. Pergerakan dari price itu pembentukannya seperti apa, biar jelas saja. Dan juga perhatikan, ketika kalian memang pengen hanya beli dan berhenti menambang, kalian akan sia-sia. Bukan sia-sia karena apa? Ya koinnya dapat, tetapi kalian untuk penambangan berikutnya, persentase kalian tidak akan dapat banyak. Karena di sini akan dihitung berapa jumlah hari yang kalian sudah tambang. Ketika penambangan kalian berkurang jumlah harinya, maka persentase penambangan untuk berikutnya kalian dapat koin itu sedikit, ya. Jadi lebih baiknya memang siapkan dana nggak apa-apa, siapkan dana tapi penambangan tetap. Ya, siapkan dana nggak apa-apa, tapi paling nggak penambangan tetap, agar nanti penambangannya mendapatkan reward penambangan yang lebih banyak. Oke? Itu aja yang bisa aku jelaskan. Untuk masalah price nantinya, seperti apa pergerakannya dan kemungkinannya, dan pembahasan tentang statement, lebih baik aku membeli aja kalau memang harganya murah nantinya. Itu bisa kalian asumsikan sendiri, silahkan kalian perhatikan sendiri dan pertimbangkan apakah kalian akan melanjut nambang atau mending beli, atau dua-duanya sekaligus. Apa lebih baik dua-duanya? Kalau aku sih dua-duanya ya, membeli pada saat awal mainnet dan masuk bursa, dan menambang aku tetap gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat saja untuk materi kali ini tentang P-Network dan price-nya, penentuan price-nya, biar wawasannya lebih banyak. Terima kasih banyak, jangan lupa di subscribe, like, dan di share, dan silahkan tulis komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot. Nanti aku akan buatin video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nyalain loncengnya dan jangan lupa gabung juga untuk mendapatkan lebih ya. Di situ di bawah subscribe sebelah kanan ada gabung, dimana kalian akan menjadi eksklusif agent ya, dan mendapatkan nilai tambah ketika kalian menjadi eksklusif agent manfaat di YouTubeku. Oke, makasih banyak. Bye bye.